Mana kira-kira yang lebih cenderung, yang ke satu apa yang kedua? Terserah penilaian saudara, terserah penilaian Kiai Anwar. Apa maksudnya dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai? Apakah dikasih jabatan supaya mempergunakan jabatannya untuk mengembangkan agamanya? Tapi ini sangat kecil kemungkinannya. Kalau saya cenderung pada kemungkinan yang kedua. Saya cenderung pada kemungkinan yang kedua, diangkat jadi pejabat pemerintah supaya berhenti jadi kiai. Ya kalau Sukron Makmun diangkat jadi menteri dalam negeri, otomatis Sukron Makmun menjadi mantan kiai. Karena sudah tidak mungkin lagi saya untuk baca Fathul Qori, Fathul Mu'in di masjid-masjid. Nah inilah pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam ini tersebar karena jasanya para sahabat, jasanya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang siap bela Islam dengan harta dan jiwanya. Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ini Al-Quran. Berjuanglah kau di jalan Allah dengan harta kekayaanmu. Kalau dengan harta kekayaanmu masih kurang membutuhkan jiwamu, jiwamu pun korbankan untuk membela agama Islam. Ini Al-Quran, bukan pendapat Sukron Makmun. Kita berjuang dengan harta. Alhamdulillah kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, negara damai, bukan negara perang. Cukup kita berkorban dengan harta kita. Saya serukan, hai umat Islam di seluruh Indonesia, setiap orang yang mengaku Islam mempunyai kewajiban untuk membiayai Islam. Sekali lagi, wahai umat Islam di seluruh Indonesia, kalau kau mengaku beragama Islam, engkau punya kewajiban untuk membiayai hidupnya Islam di Indonesia. Ini yang selalu saya serukan, supaya umat Islam hidup, umat Islam mandiri, tidak diatur oleh umat lain. Saya teringat dengan peribahasa Arab zaman jahiliyah. Ada peribahasa Arab zaman jahiliyah, tapi saya pergunakan karena ini ada baiknya. Apa kata umat Islam zaman jahiliyah? Dia mengatakan, jawwe kalbaka yatba'kah. Kalau ingin anjing mau nurut sama kamu, syaratnya laparkan anjingmu. Hanya anjing lapar yang akan nurut kepada orang-orang yang pegang roti. Kalau anjing kenyang, ada orang pegang roti, anjing tetap duduk dan tidak akan nurut. Maka kata orang jahiliyah, laparkan anjingmu supaya nurut kepada kamu. Maka saya usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai umat Islam dan seluruh ulama-ulama Islam, kau jangan jadi anjing lapar di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kalau kau menjadi anjing lapar, kau akan diatur oleh orang yang punya roti. Syukur kalau yang punya roti orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang punya roti orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian ikut mempengaruhi ulama-ulama kita, hancurlah Islam di Indonesia ini. Ini saya katakan dengan terus terang. Jadilah yang mandiri, wahai para santri As-Sirajiyah dengan seluruh alumninya. Kau harus punya pikiran
Saya alumni Asyirojiyah, saya simpati Asyirojiyah. Asyirojiyah harus hidup. Maka yang wajib membiayai Asyirojiyah, alumni Asyirojiyah, santri Asyirojiyah, alumni Asyirojiyah, simpatikan Asyirojiyah. Itulah yang membiayai Asyirojiyah, supaya Asyirojiyah tidak diatur oleh orang lain. Ini selalu saya kembangkan di mana-mana, supaya kita mandiri. Insya Allah, kalau setiap alumni Asyirojiyah mempunyai pikiran, saya wajib membiayai Asyirojiyah, saya wajib membiayai Islam. Sampai orang sekecil-kecil apapun saja, ibu dagang sayur di pasar, satu hari dapat untung 100.000, katakan 10.000 untuk Islam. Saudara menjadi kuli bangunan yang dibayar satu hari 150.000, kerja 6 hari dapat ongkos 900.000, ambil 25.000 untuk membiayai Islam. Saudara menjadi dokter, persilakan. Seorang dokter Islam mempunyai perasaan, hari Senin untuk saya, hari Selasa untuk saya, hari Rabu untuk saya, hari Kamis untuk saya, praktek hari Jumat untuk Islam. Berapapun pendapat dokter yang hari Jumat, berikan untuk membiayai Islam di Indonesia ini. Jadi apa saudara? Jadi pegawai negeri dapat gaji dari pemerintah 4 juta paling sedikit, satu bulan keluarkanlah 50.000 untuk Islam. Subhanallah, subhanallah. Kalau setiap orang Islam mempunyai kesadaran bahwa saya wajib membiayai agama saya, sampai tukang becak pun punya perasaan saya wajib membiayai Islam agama saya. Agama Islam harus hidup di Indonesia. Hidupnya Islam itu perlu biaya. Saya tukang becak wajib membiayai Islam. Caranya banyak. Misalnya saja hari Jumat selalu kita mendengarkan pengantar khotib ketika tarqiyah, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum faman yatakallamu faqad lagha faman lagha fala jum'atalah. Tahu hari Jumat sayyidul ayyam, hijjul fuqara wal masakin. Marilah setiap hari Jumat semua umat Islam se-Indonesia berhenti merokok ketika hari Jumat saja satu hari. Uang rokoknya berikan kepada masjid setempat, insya Allah masjidnya jaya. Ringan Pak, tidak berkorban jiwa kayak sahabat. Sahabat berkorban jiwa, kita cuma diajak mengkorban harta sehingga masjid-masjid jadi jaya. Semua gerakan Islam bagi jaya dan mandiri, tidak perlu dibiayai orang lain. Apalagi kalau orang lainnya itu orang tidak beriman. Supaya kita bisa mandiri, independen, bisa berbuat banyak. Saya yakin kalau seandainya semua alumni Pondok Pesantren Asyirojiyah mulai zaman almarhum Kiai Busiri pertama kalinya, sekarang yang ribuan, ratusan ribu tersebar di Indonesia ini, setiap alumni merasa saya wajib membiayai Asyirojiyah. Setiap alumni apapun profesinya, sekecil-kecil profesinya tetap berkata saya wajib membiayai hidupnya Asyirojiyah. Insya Allah Asyirojiyah hidup. Maka ketika saya berhadapan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, saya katakan, hai pengurus NU, sekarang mentalmu dirubah. Apa kata saya? Hai seluruh pengurus NU,
seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama sekarang robah mentalnya. Mari kita robah bagaimana? Mau menghidupkan NU atau mau cari hidup di NU? Kalau mau menghidupkan NU, pasti NU hidup. Kalau mencari hidup di NU, insya Allah NU-nya berantakan. Saya katakan di depan pengurus PBNU, enggak peduli, saya ingin kebaikan. Mari kita menghidupkan NU, bukan mencari hidup di NU. Setiap orang, mari kita biayai NU. Kita wajib membiayai NU. Asal NU-nya benar, mari kita biayai. Sehingga PBNU tidak usah mencari dana kemana-mana, cukup warga NU membiayai NU. Dalam skop yang lebih kecil, Asyirojiyah tidak perlu mencari dana kemana-mana, asal semua alumni Asyirojiyah mempunyai pikiran, saya wajib membiayai hidupnya Asyirojiyah. Dengan alumni yang sadar wajib membiayai hidupnya Asyirojiyah, insya Allah Asyirojiyah yakin pasti insya Allah hidup sampai hari kiamat. Lah, ini pengorbanan, kesadaran yang saya minta. Hai umat Islam, sadarilah, kalau kau pada hari Jumat ketika tromol masjid diedarkan di masjid-masjid di desa-desa, kau masukkan duit 2.000, subhanallah, jangan kau merasa sudah mengeluarkan dana. Saya katakan kalau umat Islam hari Jumat memasukkan tromol ke dalam tromol masjid 2.000, saya katakan engkau tidak menghargai agamamu, engkau menghina agamamu. Masa untuk Islam keluarkan 2.000 duit yang tidak laku? Dikasih anaknya pun pagi sekolah dikasih 2.000, mesti ditolak oleh anaknya, karena anaknya nolak duit 2.000, lalu dikasihkan ke masjid yang nerima 2.000. Saya mau membongkar cara berpikirnya umat Islam sekarang. Kenapa kita menghadapi tantangan yang begitu hebat? Kalau kita tidak mampu mandiri, akan hancurlah umat Islam ini. Maka saya akan merubah cara berpikirnya umat Islam. Jangan kau beragama Islam enak-enakan saja. Setiap orang yang mengaku dirinya Islam wajib membiayai Islam. Untuk menghidupkan Islam, Islam perlu biaya. Setiap orang Islam sadar, saya wajib membiayai Islam. Sisihkan sebagian hartanya untuk menghidupkan Islam di Indonesia, agar Islam tidak jadikan bola oleh orang lain, disepak ke kanan, disepak ke kiri Islam di Indonesia ini, karena mereka tidak mandiri, menjadi anjing lapar. Bagaimana kira-kira Ki Anwar? Berhasil nggak kira-kira pidato saya ini? Berhasil tidak berhasilnya tunggu Jumat depan. Kalau Ki Anwar lapor, wah, pidato Pak Kiai berhasil Pak Kiai. Mengapa di masjid saya nggak ada duit 2.000-an, sudah 5.000, 10.000 ke atas. Kalau di masjidnya Kiai Anwar masih ada duit 2.000-an, berarti Supran Makmun gagal. Jangan menghina agamamu, hargailah agamamu, hormati agamamu. Dengan 2.000 kau menghina agamamu, kau tidak menghargai agamamu. Menghidupkan Islam dengan 2.000 yang tidak laku, diberikan pisang goreng saja mungkin nggak bisa. Ya mungkin kalau di kampung masih bisa 2.000 pisang goreng. Duit yang begitu kecil yang diberikan pada Islam, itu berarti menghina Islam, tidak menghargai Islam. Mari kita hormati Asyirojiyah, hargai Asyirojiyah. Kita cinta sama almarhum yang cita-citanya membuat pendidikan yang seperti ini. Masya Allah, Masya Allah.
Mari kita semuanya, para alumni semuanya, mulai sekarang harus berpikir, pulang dari sini saya harus membiayai Asy-Syaroojiyah. Sekecil-kecilnya saya harus membiayai Asy-Syaroojiyah. Kalau semua alumni berpikir ini, insya Allah apa yang dikatakan kayak Ato, yang tanah masih banyak kosong, insya Allah akan terbangun semuanya. Kalau semua alumni Asy-Syaroojiyah, saya mempunyai kewajiban untuk menghidupkan Islam, untuk menghidupkan Asy-Syaroojiyah, saya perlu membiayai. Ini yang saya tekankan, saudara. Karena yang kita hadapi sekarang, Masya Allah, kalau Islam bukan agama Allah, barangkali sudah habis di Indonesia ini. Tantangan-tantangan kita sudah dikepung oleh segala macam peradaban. Dalam era globalisasi ini, percampuran antar bangsa yang tidak bisa dibendung, itu namanya globalisasi. Percampuran bangsa yang tidak bisa dibendung, inilah kita dalam keadaan globalisasi, mendunia semuanya itu. Di sini terjadi perang. Perang yang tidak pakai senjata, tapi nanti lebih hancur daripada perang senjata. Ini namanya perang akhlak, ini namanya perang budaya, ini namanya perang peradaban. Tidak pakai senjata, tapi akibatnya akan lebih hancur daripada perang senjata. Hai bangsa Amerika, kau boleh membunuh ratusan ribu bangsa Afghanistan, tapi peradaban Islam di Afghanistan semakin tumbuh, semakin kokoh. Bangsa Amerika, kau persilakan membunuh bangsa Irak. Ratusan ribu bangsa Irak yang dibunuh, tetapi peradaban Islam dan akhlak Islam tetap di Irak semakin tumbuh. Tetapi kalau perang peradaban, perang akhlak tidak pakai senjata, tapi akan lebih hancur daripada senjata. Contoh, berapa banyaknya umat Islam yang ngaku Islam di kota-kota besar, ngaku Islam, anak perempuannya sudah dewasa pakai celana pendek, itu kita kalah perang. Kita kalah perang. Peradaban barat masuk membanjiri negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Kita akan terasa dalam globalisasi ini kalau kita duduk di lapangan terbang internasional, apalagi lapangan terbang Jakarta. Subhanallah, hampir setiap jam bangsa barat masuk ke Indonesia. Katakan turun pesawat Lufthansa Airline, buka pintunya, keluar orang Jerman. Mereka berbondong-bondong ke Indonesia, orang Jerman, dengan pakaian Jermannya, dengan peradaban Jermannya, dengan akhlak Jermannya, dengan pergaulan bebasnya. Sebentar lagi turun pesawat KLM Airline, buka pintu orang Belanda, turunnya orang Belanda dari pesawat terbang, dengan pakaian mereka, dengan akhlak mereka, dengan budaya mereka. Turunlah kapal Qantas Airline, buka pintu, keluar orang Australia, dengan budaya mereka, dengan peradaban mereka, dengan akhlak mereka, masuklah ke Indonesia. Turun lagi pesawat British Airlines, buka pintu, keluar orang Inggris. Buka lagi, datang pesawat French Air Service, buka pintu, keluar orang Prancis. Semua orang sedunia tumplek-blek masuk ke Indonesia dengan peradaban mereka. Tidak mustahil kalau nanti pemuda-pemuda Sampang, pemuda-pemuda Madura 50 tahun yang akan datang, pekerjaannya sama dengan pemuda-pemuda Amerika, sama dengan pemuda-pemuda Eropa, pakaiannya setengah telanjang,
pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan seperti suami istri, sudah akan terjadi semuanya itu dalam perang peradaban ini, perang akhlak namanya. Ini yang sangat ditakuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini Rasulullah sudah mengantisipasi 1400 tahun yang lalu. Apa sabda Rasulullah? Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti kalau sudah saya meninggal dunia, apa yang Rasulullah takuti? Ma yuftahu alaikum. Emaknya ke Anwar ma mausul, bukan manafi. Ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah atas kalian, bahwa nanti di akhir zaman Allah akan membukakan ilmu teknologi. Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, daripada perhiasan bunga-bunga dunia dan perhiasan dunia. Subhanallah, subhanallah. Sabdanya 1400 tahun yang lalu, yang menikmati sabda Rasulullah, yang merasakan apa sabda Rasulullah, syukran makmun sekarang ini. Yang sering saya katakan berkali-kali, Surabaya sekarang bukan Surabaya 50 tahun yang lalu. Sampang sekarang bukan Sampang 50 tahun yang lalu. Surabaya sekarang bukan Surabaya 50 tahun yang lalu. Sudah dirubah oleh teknologi dengan jalan layangnya, jalan di bawah tanah, jembatan Suromadunya, dengan gedong-gedong yang berlantai 60, gedong yang berlantai 40. Subhanallah, subhanallah. Dengan lampu listriknya, dengan transportasinya, ini semuanya Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Baca kitab Riyadus Shalihin. Hadis ini ada dalam kitab Riyadus Shalihin. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, karena dengan kemajuan teknologi sekarang ini akan terjadi perubahan berpikir dalam otaknya umat Islam. Bagaimana perubahannya? Kalau dulu umat Islam bersifat idealisme, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai agama, segala kehidupannya diukur tolok ukurnya agama, mencari duit ukurannya agama. Apakah mencari dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Haram tidak dikerjakan, halal dikerjakan. Itu cari rezeki ukurannya agama. Cari mantu ukurannya agama, cari pemimpin ukurannya agama. Sekarang semua itu tersingkir, mulai tersingkir walaupun tidak 100%. Cari duit ukurannya duit, asal dapat duit, halal haram tidak peduli. Sogok menyogok tidak peduli, menipu orang tidak peduli, ngerampok duit rakyat tidak peduli. Yang penting saya kaya, halal haram sama saja, tidak ada bedanya antara yang halal dengan yang haram, asal dapat. Ini umat sekarang. Pemilihan umum, subhanallah, biayanya triliunan. Kita pilih pemimpin-pemimpin, kita gaji pemimpin itu dengan gaji yang gede. Gajinya ada yang 150 juta, ada gajinya 60 juta. Subhanallah, subhanallah. Tidak ada gaji yang tidak cukup untuk dimakan. Itulah pegawai-pegawai negeri, pemerintah-pemerintah dikasih makan oleh rakyatnya supaya ngurusi rakyatnya. Kalau kau dikasih makan oleh rakyatnya kemudian tidak ngurusi rakyatnya, engkau adalah pemimpin pengkhianat terhadap rakyatnya. Sudah dipilih dengan biaya yang gede,
digaji, kok yo tega masih mau ngerampok duit rakyat. Subhanallah, subhanallah. Ini yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Mental sudah berubah. Yang dulunya mental idealis, sekarang dia bermental materialis. Ini yang ditakuti Rasulullah, dan ini semuanya terjadi. Cari mantu bukan ukurannya agama, cari mantu ukurannya duit. Kalau tamu yang datang Canteng Madura ngangkut sepeda engkol kayak Anwar sebinin datang ke selake, kak pola tamu itu atanya nak peraban kak kau bela kak lah beda juduna cek terima. Napa sahabat datang ngangkut sepeda engkol. Coba ke Anwar ketika datang pakai Innova baru, ibunya datang sama bapaknya, pak barangkali tamu itu nanyain anak perawan pak, terima pak, terima pak, terima pak, kaya pak. Enggak tahu mobilnya mobil Grab sewaan. Ini mental sekarang ini sudah rusak, dan ini yang ditakuti Rasulullah. Cari mantu ukurannya duit bukan agama. Cari mantu ini agamanya apa? Setelah dikatakan agamanya, ibadatnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, apa suka main judi, apa suka mabuk-mabukan. Ini diteliti cari mantu secara agama. Sekarang hilang itu, Bu. Ukurannya semuanya dengan duit. Subhanallah, cari mantu ukurannya duit, naudzubillah. Tapi ini semuanya terjadi. Lebih hancur lagi bangsa Indonesia ini, milih pemimpin dasarnya duit. Saya di depan Pak Jokowi, robah undang-undang pemilu ini Pak. Kalau tidak, Indonesia hanya melahirkan dua pemimpin, pemimpin korupsi dan pemimpin boneka. Kalau saya jadi bupati, Sukron Makmun jadi gubernur, dibiayai oleh PT-PT yang ada, pasti saya akan membela PT yang membantu saya daripada rakyat. Itu sudah pasti. Kalau Sukron Makmun dibiayai oleh oligarki, oleh orang-orang kaya, pasti Sukron Makmun akan bela orang kaya, tidak bela rakyat. Lagi jadi pemimpin boneka yang diatur oleh orang-orang yang punya duit. Ini hancurnya negara kita kalau diatur oleh pemimpin-pemimpin boneka. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia, tapi rupanya tanda-tandanya sudah banyak bahwa pemimpin-pemimpin boneka ini terjadi. Yang dibela bukan rakyat, yang dibela penyandang dana. Siapa yang menanggung dananya ketika calon bupati? Siapa yang menanggung dananya ketika menjadi gubernur? Siapa yang menanggung dananya ketika calon presiden? Itu semuanya nanti penyandang dana yang akan mengatur pemimpin-pemimpin bangsa di Indonesia ini. Inilah terjadinya pemimpin boneka, bukan rakyat yang dibela. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ini rusaknya, dan ini semua terjadi. Apa yang diantisipasi oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu terjadi. Ini termasuk mukjizat Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga apa yang disabdakan Rasulullah pasti terjadi, karena bukan hanya sekadar sabda Rasulullah, itu mesti wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan berbicara yang berdasarkan nafsunya, tapi Rasulullah berbicara sama wahyu dari Allah. Maka semua wahyu dari Allah, semua sabda Rasulullah sekarang terjadi.
Apalagi kalau kayak Anwar membaca Alamatul Qiyamah. Ya bukan kayak Anwar saja, yang lain juga. Cuman saya yang paling kenal itu mengapa dengan kayak Anwar ya? Ya karena sering ngundang saya. Yang lain nggak ngundang, yang dia nggak kenal. Ya bagaimana saya mau kenal? Kalau ke Anwar sering saya ke rumahnya, sering ke masjidnya, jadi kenal. Nah, mari kita semua, kalau kita membaca Alamatul Qiyamah, semuanya terjadi sekarang. Tidak ada yang meleset sabda Rasulullah itu. Dan ini terjadi. Memilih pemimpin dasarnya duit. Subhanallah. Masuk ke kampung-kampung, Pak, ini pemilihan umum, Pak. Iya. Siapa yang dipilih, Pak? Rata-rata jawabannya, yang ngasih duit saya pilih, yang tidak ngasih duit tidak saya pilih. Inilah hancurnya Republik Indonesia. Bukan memilih orang yang bertakwa kepada Allah. Memilih orang yang beriman tidak cukup. Iman belum menjadi jaminan mutlak. Karena iman itu masih ada kualitasnya. Kayak emas, ada emas 100%, ada emas 90%, ada emas 80%. Ada emas, kalau dulu istilahnya emas 24 karat, emas 22 karat, emas 18. Itu dulu. Sekarang dihitung dengan persen. Emas 100%, ada 90%. Berapa banyaknya orang yang beriman yang masih ngerampok duit rakyat. Bupati yang korupsi, bupati beriman. Gubernur yang korupsi, gubernur beriman. Menteri yang korupsi, menteri beriman. Beriman belum tentu menjadi jaminan untuk menciptakan manusia bersih. Yang ada jaminan untuk menciptakan manusia orang yang bertakwa kepada Allah. Pilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah, dijamin. Sebab apa? Orang yang bertakwa kepada Allah dalam tafsir Jalalain mesti dikatakan imtithalu awamirillah wajtinabi ma nawa anhu. Orang yang takwa itu orang yang menjalankan perintah Allah, pasti sholat. Orang yang tidak sholat tidak takwa kepada Allah. Orang yang puasa itu orang yang takwa kepada Allah. Orang yang haji orang yang takwa kepada Allah. Wah, saya ingat haji Ki Anwar. Mengapa haji itu antri? Jawabannya karena pemerintah tidak menjalankan apa perintah Allah. Perintah Allah jelas, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seandainya ayat Quran berhenti sampai lillahi 'alan nasi hijjul baiti, itu berarti semua orang kaya miskin wajib haji. Kalau seandainya ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti, maka semua orang kaya miskin wajib haji. Tapi Allah berfirman manistato'a ilaihi sabila. Man itu kalau ngerti tafsirnya badal minan nas, pengganti daripada manusia ini man. Istato'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Seandainya pemerintah memakai ayat Quran ini, insya Allah haji walaupun antri tidak banyak. Mengapa antri? Orang yang tidak mampu daftar haji dengan pinjaman bank yang pakai bunga. Kasihan orang miskin, itu tidak punya kewajiban. Maka saya nyatakan, hai orang miskin, hai orang yang tidak mampu haji, kau jangan mempunyai perasaan kalau Islamnya tidak sempurna, itu salah. Hai orang-orang miskin, Islammu sempurna dengan tidak haji. Islammu sempurna dengan tidak zakat. Zakat dan haji hanya untuk orang yang mampu. Orang miskin tidak usah merasa Islamnya tidak sempurna karena tidak zakat. Orang miskin jangan kau merasa Islamnya tidak sempurna karena tidak haji. Islammu sempurna tidak dengan zakat.
Islammu sempurna, tidak dengan haji, karena itu bukan kewajibanmu. Saya teriak begini ke Anwar, kasihan orang miskin yang maksa-maksa haji. Apalagi sekarang Kiai, setelah haji lipat 2, dulu cuma bayar DP-nya 25 juta, sekarang jadi 49 juta setengah. Banyak yang tidak mampu sekarang untuk menutup, untuk melengkapi, akhirnya datang lagi, sudah saya tutup lagi, berangkatlah haji kau. Subhanallah, datang dari Mekah, dia akan menderita hutangnya puluhan tahun belum dibayar. Alangkah kasihannya fakir miskin yang begini ini. Syukur namun tidak tega kalau orang fakir miskin dibebanin haji. Saya akan berkata yang benar, kiai-kiai jangan berkampanye haji kepada orang miskin, berkampanyelah haji kepada orang yang mampu. Kau mampu haji, tidak haji, imma ayyamuta yahudian atau imma ayyamuta nasranian. Kalau kau tidak haji dengan mampu, kau mati kafir. Siapa itu orang kaya? Jangan berkampanye haji semua orang miskin, kasihan. Memberikan semangat boleh, usaha kau untuk haji, tapi jangan dipaksa-paksa orang yang tidak punya haji, hanya pinjam kemana-mana. Ini bukan ajaran Islam. Walillahi ala nasi manistato'a ilaihi sabila. Baca tafsirnya Eman itu, Eman badalun minan nas. Tidak semua manusia wajib haji. Yang wajib haji manistato'a ilaihi sabila. Kalau seandainya pemerintah yang bayar cash 40-50 juta berangkat, tidak mampu, tidak usah berangkat, insya Allah antrinya tidak puluhan tahun. Kayak Anwar umur berapa Kiai? 73. Kalau kayak Anwar 73 umurnya, daftar haji berarti nggak punya otak. Umur 73 tahu daftar haji, antrinya 30 tahun, berangkatnya umur 103 tahun. Mendingan jangan daftar haji, umroh saja. Lebih baik daftar kuburan. Ini saya ekstrim untuk menyelamatkan orang miskin yang maksa-maksa haji yang tidak diperintahkan oleh Allah. Maka orang miskin, jangan kau merasa Islammu tidak sempurna karena kau tidak zakat. Jangan kau merasa Islamnya tidak sempurna karena kau tidak haji. Hai orang miskin, Islammu sempurna dengan tidak haji, dengan tidak bayar zakat. Karena itu bukan kewajibanmu. Selamatkan orang miskin dari kesengsaraannya. Bagaimana kira-kira Kiai? Jarang Kiai pidato begini Kiai. Takut. Dan saya minta semua pemerintah stop pembayaran haji. Yang antri ini berangkatkan dulu. Kalau yang haji antri 25 tahun sudah berangkat, bikin pendaftaran haji. Dan tolong pemerintah bikin pendaftaran haji jangan lama-lama. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Antri cuma 5 tahun, berangkat buka lagi pendaftaran 5 tahun. Berangkat buka lagi pendaftaran 5 tahun. Jangan pendaftaran yang berentet kayak begini, akhirnya puluhan tahun yang akan menjadi antrian umat.